Bapak Ibu terkasih, saya tadi lagi sebelum berjalan ke sini, saya kan dari tanah hitam di situ ya. Saya berdoa supaya apa? Supaya hujannya berhenti. Tapi sampai sini tetap begini. Saya rupanya Tuhan kasih saya lihat siapa yang masih mau tetap datang. Amin. Ternyata masih banyak yang mau datang. Puji Tuhan. Buka Alkitab Anda di Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah temukan? Katakan amin. Oke. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang, akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya kalau boleh minta mikrofon saya, suara tengahnya agak diturunin sedikit. Ini firman Yesus mengajarkan kepada kita tentang hal berdoa. Ya, umat Tuhan, orang Tongin harus tahu gimana cara berdoa. Sikau itu yang pen cocok kituk tuai toko. Toko itu cungjau. Berdoa itu penting. Berdoa itu adalah hubungan kita dengan Bapa di surga. Kalau orang Kristen tidak tahu berdoa, bahaya. Jadi kalau dia jadi Kristen kayak papa saya dari Konghucu Kristen, lalu kehidupannya papa saya itu dia nggak tahu berdoa, cuma taunya doa makan, doa mau tidur. Nah itu nggak bagus gitu loh. Maksudnya nggak bagus kan kenapa? Nggak bagus berdiri dia. Nah kita orang Kristen harus tahu cara berdoa. Nah Yesus sekarang sedang mengajarkan kita bagaimana kita sebagai orang Kristen harus tahu cara berdoa. Banyak orang berkata, oh saya susah berdoa. Oh saya sudah berdoa tapi saya nggak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Oke, di sini Tuhan sedang mengajarkan tentang ada seorang di sini di pasal 18 ayat 2. Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dan di sini juga bilang dia nggak menghormati seorang pun. Ya, kalau di Inggrisnya dibilang dia menghargai seorang pun. Nah, lalu di satu sisi dikasih tahu di pasal 18 ayat 3 ada seorang janda. Jadi janda ini dia datang sama hakim itu, dia minta haknya dibela. Berarti mungkin dia ada kasus apa dan sebagainya. Oke. Singkat cerita, pasal 18 ayat 4 dikatakan hakim itu menolak. Tapi diawali dengan kata beberapa waktu lamanya. Berarti
Saya percaya janda ini bukan datang sekali ketemu hakim itu, tetapi sudah berkali-kali. Nah, begini Bapak Ibu terkasih, Yesus kenapa ya mengajarkan hal ini di Lukas 18 ini? Supaya kita belajar perumpamaan ini. Bagaimana seorang janda menghadapi hakim yang lalim, yang tidak menghormati dan menghargai seorang pun. Singkat cerita, Bapak Ibu tahu, hakim ini ngomong gini dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Jadi dia bilang, janda ini menyusahkan aku karena sering bolak-balik datang ketemu dia, datang minta tolong sama dia. Terakhir dia ngomong gini, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Inggrisnya bilang gini, lest by her continual coming she weary me. Weary me itu membuat saya lelah. Paham jemaat? Amin. Kenapa slow sekali? Amin. Oke, ini hakim itu saja seorang manusia, karena ada seorang janda susahin dia, setiap kali bolak-balik datang untuk minta tolong sama dia. Akhirnya hakim lalim ini menyerah. Dia ngomong bahwa dia nggak takut sama Tuhan, dia nggak menghormati seorang pun. Namun karena ibu janda ini menyusahkan aku, ya sudah, saya tolong dia punya perkara, saya tolong dia punya masalah, supaya jangan terus datang. Kalau terjemahan saya bukan menyerang, membuat aku lelah. Amin. Amin. Lalu Tuhan ngomong, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Itu manusia, Tuhan bilang. Sekarang kau dengar, Tuhan bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Cuma persoalannya, apakah Anda pada posisi siang malam berseru pada Tuhan? Saya ingat, Bapak Ibu mungkin kan belum kenal saya secara detail gitu ya. Saya kasih tahu Bapak dan Ibu, saya ini sebelum saya jadi begini, saya dulu kerja. Saya sebagai seorang pimpinan di sebuah perusahaan di Jakarta. Kami mainnya kontraktor untuk electrical. Jadi segala sesuatu berurusan dengan listrik dan komputer, itu kami bidangnya. Kami punya karyawan, kalau kerja proyek ada 30 sampai 50 orang. Saya ada di situ. Sebelum pada akhirnya suatu hari saya di sebuah pulau di Kalimantan Timur, saya bilang saya lepaskan semua itu dan saya jadi begini sekarang. Waktu dulu kami berurusan dengan sebuah perusahaan, saya nggak mau sebut namanya, tapi kalau saya sebut semua pasti tahu siapa orang itu, ya. Jadi orang ini pemiliknya tuh orang besar. Dia pernah punya jabatan yang tinggi di pemerintah. Dia membangun pembangkit listrik. Singkat cerita, kita bikin dia punya panel. Jadi panel itu mengontrol dia punya gerbang air apa semua. Dia nggak mau bayar. Dia punya hutang. Sampai berapa lama Pak Bu?
lebih dari setahun. Bos perusahaan masih saudara dengan saya bilang, sudahlah, kita lupakan saja. Saya punya prinsip, hutang itu harus dibayar. Saya nggak menyerah. Saya sama istri saya berdoa. Saya bilang nggak bisa, apalagi keuangan perusahaan kita lagi sulit. Saya bilang dia harus bayar. Iya tahu, tapi gimana? Saya pergi lagi ke tempat dia. Saya bawa satu orang, nggak mau bayar juga. Alasannya inilah, itulah, apalah, dan banyak sekali. Pikir saya, kenapa begini? Bayar DP, sisa DP banyak sekali nggak mau dibayar. Bisnis kayak begini parah sekali. Lagi saya berdoa, Tuhan ingatkan saya Lukas pasal 18. Dengar baik. Lagi saya berdoa, Tuhan ingatkan saya Lukas 18. Ketika saya ingat Lukas 18, saya buka lagi Alkitab saya baca firman ini. Waktu saya menemukan tentang perumpamaan ini, saya terapkan dalam hidup saya. Saya bilang, kalau gitu Tuhan maunya, saya jangan menyerah. Oke. Itu namanya yang bagian purchasing, bagian pembelanjaannya, itu kita telepon sampai kita bosen. Sampai itu orang mungkin bisa stres sekali. Malam kita kirim lagi SMS, kita kirim lagi apa, kita telepon lagi semua. Bayangkan, hampir setiap hari di 1 tahun itu, dia kami telepon terus. Capek nggak? Capek dia pasti, tapi bohwat. Nggak ngerti bohwat ya? Nah, nanti tanya sama orang-orang Tonggin apa itu bohwat. Bohwat itu saudaranya Ahwat. Bohwat, bosnya itu udah begini, nggak mau bayar. Saya terus terapkan firman ini dalam hidup saya. Saya berdoa terus. Saya bilang, Tuhan jamah di bosnya itu, nggak mau bayar ya. Jamah bagian finance-nya, keuangannya. Aku utus malaikat Tuhan tuh datang, nagih ke tempat dia. Dia boleh saja berdoa begitu, tidak ada yang salah. Malaikat Tuhan di bawah kendali kita. Di Ibrani dibilang kita punya posisi lebih tinggi daripada malaikat. Amin. Bukan di bawah malaikat. Ada orang Kristen suka salah, malah menyembah malaikat. Malaikat nggak perlu disembah. Posisi Anda di atas malaikat. Saya pada satu titik, setelah berdoa sekian lama, setelah saya memahami firman ini, pada satu titik, 1 tahun lebih, saya bilang sama istri saya, sekarang, jadi kami satu perusahaan dulu. Saya bilang sama dia, sekarang saatnya kamu telepon dia. Kalau kita sudah beratus kali telepon orang dan sebagainya dalam setahun, kita punya perasaan pasti bilang, sudahlah, seperti yang sudah susah, saya telepon juga gagal, gak berhasil. Enggak, saya datang dengan keyakinan kepada Tuhan, karena Tuhan yang kasih saya firman ini. Saya percaya dia pasti bayar. Lalu istri saya telepon dia. Saya kaget. Purchasingnya bilang, iya, nanti kita akan lunaskan. Oh, baru kali ini dia ngomong gitu. Kemarin dia nggak berani ngomong gitu. Kok bisa berubah ya Tuhan? Saya percaya ini karena firman Tuhan dan karena kuasa Tuhan. Singkat cerita, setelah dia ngomong gitu, selang 1 bulan kurang lebih jaraknya, atau 2 minggu udah berapa, bos owner perusahaan kami ngomong, ya paling dia pending 10%. Saya nggak punya iman dia akan pending. Saya punya iman dia lunaskan total. Pada akhirnya saya dapat memang dia lunaskan total. Makanya ayat ini sangat berarti buat saya, karena saya sudah ngalami ayat ini. Baru saya bisa khotbah. Yesus menyuruh kita jangan pernah menyerah dalam hal ketika Anda berdoa. Kalau Anda berdoa sama Tuhan,
Hari ini tidak dijawab, minggu depan nggak dijawab, bulan depan nggak dijawab. Jangan pernah menyerah. Saya itu, Pak Bu, Bapak Ibu tahu nggak? Saya tadi kan bilang saya belum kenalan dengan detail saya ya. Saya ini penginjil. Mereka kenal saya penginjil di Singkawang. Ya, saya tinggal di Jakarta. Penginjil di Singkawang. Saya tidak bekerja, Bapak Ibu. Saya tidak punya lahan sawit, saya tidak punya toko, saya tidak dagang, saya tidak apa. Saya lepaskan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya punya panggilan adalah Pulau Kalimantan. Saya menjelajah di sini sudah lebih dari 10 tahun kurang lebih. Saya Tuhan pakai sampai ke Papua, kemana dan sebagainya. Orang Tongin Singkawang bisa pergi kemana-mana, itu karena Tuhan. Saya pernah di sebuah pulau di daerah Manado, itu namanya Lirung, itu ujung ke arah Filipina. Di situ kita pernah dibikinkan KKR di situ yang hadir 1000 orang. Saya mau ngomong begini, saya hidup dengan iman. Artinya, kemanapun saya pergi, saya berjalan dengan iman. Saya tidak di bawah satu gereja yang menaungi saya, kasih saya dana atau apa. Tidak, kami bergerak dengan iman. Dan saya sangat bersyukur kalau saya ke sini, ada orang yang bisa dia peduli, dia kasih kami kamar untuk tinggal. Saya sangat bersyukur dan saya bilang dalam hati saya, Tuhan orang begini, Tuhan pasti berkati. Amin. Amin. Kenapa saya bisa berkata begitu? Saya dulu waktu masih kerja, saya Tongin, saya masih bekerja. Setiap hamba Tuhan yang datang ke perusahaan kami, tidak ada dia pulang tangan kosong. Saya punya prinsip sama kayak mama saya. Mama saya ada di Singkawang, dia adalah guru sekolah minggu. Dia ada kepala, mengepalai sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Ada kurang lebih ada 10 orang atau berapa. Jumlah murid sekolah minggu di sana ratusan. Mama saya punya kebiasaan, Popo saya punya kebiasaan, setiap hamba Tuhan yang datang ke rumah, tidak pernah dia biarkan begitu saja. Pasti kasih makan, pulang, kasih lui. Ketika saya besar, dewasa, saya bekerja. Setiap hamba Tuhan yang datang ke perusahaan, saya tidak butuh doa dia. Bukan sombong, saya tidak butuh doa dia. Tetapi saya punya hati melihat mereka adalah hamba Tuhan, utusannya Tuhan. Kalau saya punya, saya berkati dia. Banyak. Kita waktu itu mereka datang. Kita senang, kita merasa sebuah beban. Karena kita merasa kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Amin. Amin. Jadi kita bisa melihat kekristenan itu bisa maju atau tidak dari kita saling mendukung atau tidak. Ada amin? Ada amin? Kami punya pelayanan di Kalbar ini. Ada 4 penjara yang rutin kami tiap kali kami kunjungi, kami doakan, kami tumpang tangan dan sebagainya. Banyak hal yang sudah mau bunuh diri, yang sakit, yang apa dan semuanya. Ketika dalam pelayanan itu mereka bertemu dengan Tuhan, mereka diubahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya kembali ke firman Tuhan. Yesus menjelaskan, jangan berpikir Tuhan tuh suka bikin molor semua ini sehingga membuat kamu capek berdoa. Yang Yesus mau bilang gini, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa ngomongnya iman? Temai kongsin simah. Iman yang membuat seorang tidak menyerah. Amin. Amin. Kenapa saya nggak menyerah? Karena iman. Bapak Ibu nggak percaya tantangan yang kami hadapi berat. Tetapi kenapa saya nggak menyerah? Iman. Yesus bilang, jika anak manusia, yaitu dia, Yesus, datang, dia mau lihat, adakah dia mendapati iman di bumi ini. Siapa yang beriman? Ya kita semua yang percaya sama dia. Ya bukan cuma percaya. Iman itu, Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman orang beriman itu
Dia kalau doa sekali belum dapat, orang beriman terus percaya. Orang beriman belum dapat kesembuhan, tetapi tetap percaya dia akan sembuh. Orang beriman keluarganya berantakan, tapi dia nggak mau married lagi, nggak mau menikah lagi, tetapi dia percaya suaminya akan kembali. Itu orang beriman. Orang nggak beriman ya sudah, kawin lagi aja udah. Kita orang Kristen kalau sudah ditabiskan dalam gereja, tidak boleh lagi kita menikah lagi di luar dan sebagainya, tidak boleh. Makanya itulah Kristen. Tuhan mengajarkan untuk kita setia sama pasangan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau saya coba ya, kalau saya ya nggak jadi contoh, saya datang sini, besoknya perempuannya lain lagi, kan jemaat bingung. Itu masalah, ngai sekretaris wah, sekretaris saya. Bapak Ibu pikir itu nggak ada? Bapak Ibu belum tahu aja. Ada yang bodoh-bodoh begitu. Tapi saya mau menuruti apa kata firman, dan jemaat juga harus menuruti apa kata firman. Belajar setia dengan pasangan Anda. Tuhan nggak suka orang tuh kawin cerai. Itu nggak setia. Nilai kesetiaan itu tidak ada. Itu bukan setia. Itu apa ya? Nafsu. Tahu nafsu ya? Hari ini lagi pengen makan apa? Nafsu. Tuhan gambarkan pernikahan itu suci. Jangan main-main dengan pernikahan. Jadi kalau belum siap ya jangan menikah. Tunggu dulu, berdoa dulu. Nah, kembali yang tadi. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Poin paling penting adalah iman. Kalau kita beriman, berdoa sudah 10 kali, 100 kali dan sebagainya, orang itu tidak akan menyerah. Tetapi orang itu tetap konsisten dalam doa dia dan terus berdoa sampai Tuhan jawab. Dan Tuhan bilang, hakim yang lain ini cuma manusia. Aku Tuhan akan membalas dan akan menjawab doamu. Amin. Jadi dilambangkan hakim manusia, lalim, tidak kena punya belas kasihan, tidak menghargai orang. Ini Tuhan lebih daripada hakim itu. Tuhan yang baik, yang luar biasa. Kamu percaya saja bahwa dia baik, bahwa dia tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menjawab doamu. Kamu akan terima jawaban dari Tuhan. Tuhan yang saya percaya, walaupun saya sudah doa ratusan kali, dia nggak jawab doa saya. Tetap saya punya iman. Dia baik, dia akan jawab doa saya. Dia akan segera menjawab doa saya. Saya akan terus berkata, Tuhan itu baik. Saya puji dia, saya sembah dia. Dan saya dalam posisi percaya sebentar lagi doa saya dijawab oleh Tuhan. Satu kesaksian sebelum saya tutup firman ini. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya pulang dari sini, dari pelayanan di Kalbar, Jakarta. Saya pulang, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ini mobil sudah tua. Memang sih mesin bagus semua, karena saya sering servis rutin di bengkel resmi. Jadi bukan bengkel biasa, bengkel resmi. Aku punya kerinduan mau punya mobil baru. Ini udah nggak mau, tak enak, soknya buat saya keras. Ya, kalau kita biasa bawa mobil, kita bisa tahu ini soknya keras atau empuk. Saya berdoa gitu sama Tuhan. Bulan Desember, saya ingat. Lalu suatu hari saya naik tangga sambil saya berkata, Tuhan, bisakah Engkau kasih aku uang? Dalam hati saya bukan kasih uang cuma di tiao leong tiao. Enggak, saya nggak mau. Nggak mau segitu. Dalam hati saya Tuhan tahu, Dia kan pencipta saya, Bapak Ibu. Dia pencipta saya. Pastinya kalau saya ngomong apa, di hati saya ada apa, pasti Dia tahu maksud saya apa. Bisakah Engkau kasih aku uang? Dia tahu, bukan di tiao leong tiao. Bukan.
Terus lagi saya naik tangga, saya buka HP saya cek rekening BCA saya. Yang masuk Git Pak Tiao. Saya ambil uang itu, saya telepon yang ngirim uang itu. Saya bilang, ini uang, boleh nggak saya pakai buat beli mobil? Ya, saya orangnya begitu. Kalau orang kasih saya lui, ya saya tanya, kamu kasih saya lui begitu banyak, buat apa? Ya kalau buat makan, jalan-jalan, ya saya pakai sesuai itu. Kalau kamu bilang, oh buat gereja, ya udah saya buat gereja. Dia bilang, boleh. Jadi Pak Tiao jual mobil saya, masih belum dapat mobil impian saya. Jauh, masih kurang lebih Liu Sip Tiao atau apa. Liu Sip Tiao dari mana Tuhan? Orang biasa agak berpikir kredit. Tapi saya hamba Tuhan mau kredit bagaimana? Saya nggak punya gereja yang menggaji saya setiap bulan. Saya cuma dapat uang dari orang berbelas kasihan sama saya dan diberkati oleh pelayanan saya. Dia memberkati saya, udah itu aja. Jadi saya nggak bisa. Kalau Bapak Ibu tanya, dulu Muksi kerja, oh iya memang saya kerja dulu, itu kan dulu. Saya punya kartu kredit, memang benar saya punya kartu kredit, tetapi saya nggak akan mau pakai itu, karena saya tahu kita hamba Tuhan sekarang bukan masih pebisnis atau pekerja karyawan. Jadi saya bilang tidak, saya percaya Tuhan akan jawab dengan tanpa kredit, meskipun selisihnya tinggal Liu Sip Tiao. Singkat cerita, Liu Sip Tiao itu dapat mobil barunya dapat. Setiap kali saya pegang setir mobil itu, saya selalu ingat Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi saya. Setiap kali saya pegang mobil itu, lihat mobil itu, lihat bodinya, lihat semua, saya selalu bilang, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya sama Dia. Saya mungkin kesaksiannya tidak seberapa. Jemaat di tempat ini bisa beli mobil lebih mahal dari saya. Tapi saya cuma mau ngomong, ini kisah perjalanan saya dengan Yesus. Bagaimana Dia sanggup memperhatikan kehidupan Anda dan merubahnya. Bertahun-tahun saya berdoa buat itu. Itu final, suatu hari saya bulan Desember balik dari Kalbar. Sebulan pelayanan, balik ke Kalbar. Saya ngomong, Tuhan saya mau ini. Tuhan langsung kirim di Pak Tiao masuk rekening. Tuhan kemudian beracara, sisa 60 juta ini Tuhan tolong habis semua, nggak ada hutang, nggak ada saya harus pikir kredit atau apa, nggak perlu saya pikir itu. Tuhan bertahun-tahun saya doanya sama, mau minta mobil yang baru, Tuhan kasih. Jemaat saya nggak tahu ada punya kebutuhan apa, kesehatan, keuangan, usaha, suami, istri, atau masa depan anak. Saya nggak tahu. Tuhan kita sanggup. Adakah Dia temukan iman di dalam hatimu? Saya sudah selesai. Mari kita tundukkan kepala sambil merenung firman ini. Saya minta pemain musik sudah standby. Boleh mengiring halus saja. Aku berserah, boleh. Bisa main itu? Gak bisa? Ayo sudah, main apa yang kamu bisa. Jemaat, tundukkan kepalamu sambil merenung firman Tuhan pagi ini. Anda datang tidak kebetulan. Mungkin masalahmu bukan keuangan, mungkin masalahmu yang lain. Sudah bertahun-tahun Anda berdoa. Firman pagi ini mengingatkan Anda, jangan lelah, jangan menyerah dengan permintaanmu itu pada Tuhan, karena Dia sanggup menjawab Anda, karena kuasanya tak terbatas. Tetapi maukah kita tetap setia dan sabar, terus meminta, menandakan
kita percaya sama Dia. Pagi ini, adakah Bapak Ibu terkasih yang punya beban, yang punya masalah, bahkan sakit penyakit? Anda rindu didoakan secara khusus. Kalau ada, saya undang Bapak Ibu terkasih ke depan. Ini kesempatan baik, Bapak Ibu terkasih. Kita hamba Tuhan mau melayani Anda. Jangan malu, jangan takut. Ketika Anda maju ke depan, Anda percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan mau berperkara kepada Anda. Dalam pelayanan saya, ada orang bertahun-tahun. Kemarin baru saja di daerah Sanggauledo masuk ke dalam. Ada seorang sakit tiroid di leher dia. Bertahun-tahun, bukan setahun. Habis didoakan, Tuhan sembuhkan dia. Saya nggak tahu di sini Bapak Ibu terkasih ada punya masalah apa. Tapi kalau Anda percaya Tuhan sanggup memulihkan Anda, maju ke depan. Waktu saya tersedia. Silakan.